Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Wanita mulia, ibu dari seorang pahlawan belia. Bagian pertama. Abu Qudamah Asy-Syami. Dalam Sifatus Safwah oleh Ibnul Jauzi dan Masyariqul Aswaq oleh Ibnu Nahas, dikisahkan seorang soleh yang bernama Abu Qudamah Asy-Syami. Abu Qudamah adalah seorang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fisabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fisabilillah atau adanya perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kecuali ia selalu ambil bagian bertempur di pihak kaum muslimin. Suatu ketika, saat ia sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seseorang yang menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Qudamah, Anda adalah orang yang gemar berjihad di jalan Allah, maka ceritakanlah peristiwa yang paling ajaib yang pernah Anda alami dalam berjihad." "Baiklah, aku akan menceritakannya bagi kalian," kata Abu Qudamah. "Suatu ketika, aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi kaum Salibis di beberapa pos penjagaan dekat perbatasan. Dalam perjalanan itu, aku melalui kota Raqq, yakni sebuah kota di Irak dekat dengan Sungai Ufrat. Di sana, aku membeli seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku. Di samping itu, aku mengajak warga kota lewat masjid-masjid untuk ikut serta dalam berjihad dan berinfak fisabilillah. Menjelang malam harinya, ada orang yang mengetuk pintu. Tatkala aku bukakan, ternyata ada seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan gaunnya. 'Apa yang Anda inginkan?' tanyaku. 'Andakah yang bernama Abu Qudamah?' katanya berbalik bertanya. 'Benar,' jawabku. 'Andakah yang hari ini mengumpulkan dana untuk membantu jihad di perbatasan?' tanyanya kembali. 'Ya, benar,' jawabku. Maka wanita itu menyerahkan secari kertas dan sebuah bungkusan terikat, kemudian berpaling sambil menangis. Pada kertas itu tertulis, 'Anda mengajak kami untuk ikut berjihad, namun aku tak sanggup untuk itu. Maka kupotong 2 buah kuncir kesayanganku, agar Anda jadikan sebagai tali kuda Anda. Kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam berjihad, Dia mengampuni dosaku karenanya.' Demi Allah, aku kagum atas semangat dan kegigihan wanita itu untuk ikut berjihad. Demikian pula dengan kerinduannya untuk mendapat ampunan Allah dan surganya," kata Abu Qudamah. Keesokan harinya, aku bersama sahabatku beranjak meninggalkan kota Raqq. Tatkala kami tiba di benteng Maslamah bin Abdul Malik, tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang memanggil-manggil. "Hai Abu Qudamah, tunggulah sebentar. Semoga Allah merahmatimu," teriak orang itu. "Kalian berangkat saja duluan, biar aku yang mencari tahu tentang orang ini," perintahku kepada para sahabatku. Ketika aku hendak menyapanya, orang itu mendahuluiku dengan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu dan tidak menolak keikutsertaanku. Apa yang kau inginkan?" tanyaku. "Aku ingin ikut bersamamu memerangi orang-orang kafir," jawabnya. "Perlihatkan wajahmu, aku ingin lihat. Kalau engkau memang cukup dewasa dan wajib berjihad, akan aku terima. Namun, jika masih kecil dan tidak wajib berjihad, terpaksa aku tolak," kataku. Ketika ia menyingkap wajahnya, tampak olehku wajah yang putih bersinar bak bulan purnama. Ternyata ia masih muda belia dan umurnya baru 17 tahun. "Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" tanyaku. "Ayah terbunuh di tangan kaum Salibis, dan aku ingin ikut bersamamu untuk memerangi orang-orang yang membunuh ayahku," jawabnya. "Bagaimana dengan ibumu? Masih hidupkah dia?" tanyaku lagi. "Ya," jawabnya. "Kembalilah ke ibumu dan rawatlah ia baik-baik, karena surga ada di bawah telapak kakinya," pintaku kepadanya. "Kau tak kenal ibuku?" tanyanya. "Tidak," jawabku. "Ibuku ialah pemilik titipan itu," katanya. "Titipan yang mana?" tanyaku. "Dialah yang menitipkan tali kuda itu," jawabnya. "Tali kuda yang mana?" tanyaku keheranan. "Subhanallah, alangkah pelupanya Anda ini. Tidak ingatkah Anda dengan wanita yang tadi malam menyerahkan seutas tali kuda dan bingkisan?" "Ya, aku ingat," jawabku. "Dialah ibuku. Dia menyuruhku untuk berjihad bersamamu dan mengambil sumpah dariku supaya aku tidak kembali lagi," katanya. Ibuku berkata, "Wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, janganlah kamu melarikan diri. Persembahkanlah jiwamu untuk Allah, mintalah kedudukan di sisinya, dan mintalah agar engkau ditempatkan bersama ayah dan paman-pamanmu di surga.
Jika Allah mengaruniamu mati syahid, maka mintalah syafaat bagiku." Kemudian ibuku memelukku, lalu menengadahkan kepalanya ke langit, seraya berkata, "Ya Allah, ya Ilahi, inilah putraku, buah hati dan belahan jiwaku. Kupersembahkan ia untukmu, maka dekatkanlah ia dengan ayahnya." "Aku benar-benar takjub dengan anak ini," kata Abu Qudamah. Lalu anak itu pun segera menyela, "Karenanya, kumohon atas nama Allah, janganlah kau halangi aku untuk berjihad bersamamu. Insya Allah, akulah Asyahid, putra Asyahid. Aku telah hafal Al-Quran. Aku juga pandai menunggang kuda dan memanah. Maka, janganlah meremehkanku hanya karena usiaku yang masih belia," kata anak itu memelas. Setelah itu, mendengar uraiannya, aku tak kuasa melarangnya, maka kusertakanlah ia bersamaku. Demi Allah, ternyata tak pernah kulihat orang yang lebih cekatan darinya. Ketika pasukan bergerak, dialah yang tercepat. Ketika kami singgah untuk beristirahat, dialah yang paling sibuk mengurusi kami, sedang lisannya tak pernah berhenti dari zikrullah sama sekali. Kemudian, kami pun singgah di suatu tempat dekat pos perbatasan. Saat itu matahari hampir tenggelam, dan kami dalam keadaan berpuasa. Maka ketika kami hendak menyiapkan hidangan untuk berbuka dan makan malam, bocah itu bersumpah atas nama Allah, bahwa ialah yang akan menyiapkannya. Tentu saja kami melarangnya, karena ia baru saja kecapean selama perjalanan panjang tadi. Akan tetapi bocah itu bersikeras untuk menyiapkan hidangan bagi kami. Lama kami beristirahat di suatu tempat, kami katakan kepadanya, "Menjauhlah sedikit, agar asap kayu bakarmu tidak mengganggu kami." Maka bocah itu pun mengambil tempat yang agak jauh dari kami untuk memasak. Akan tetapi, bocah itu tak kunjung tiba. Mereka merasa bahwa ia agak terlambat menyiapkan hidangan mereka. "Hai Abu Qudamah, temuilah bocah itu. Ia sudah terlalu lama memasak. Ada apa dengannya?" pinta seseorang kepadaku. Lalu aku bergegas menemuinya. Maka aku dapati bocah itu telah menyalakan api unggun dan memasak sesuatu di atasnya. Tapi karena terlalu lelah, ia pun tertidur sambil menyandarkan kepalanya pada sebuah batu. Melihat kondisinya yang seperti itu, sungguh, demi Allah, aku tak sampai hati mengganggu tidurnya. Namun, aku juga tak mungkin kembali kepada mereka dengan tangan hampa, karena sampai sekarang, kami belum menyantap apa-apa. Akhirnya aku putuskan untuk menyiapkan makanan itu sendiri. Aku pun mulai meramu masakannya, dan sembari menyiapkan masakan, sesekali aku melirik bocah itu. Suatu ketika, terlihat olehku bahwa bocah itu tersenyum, lalu perlahan senyumnya makin melebar, dan mulailah ia tertawa kegirangan. Aku merasa takjub melihat tingkahnya tadi. Kemudian ia tersentak dari mimpinya dan terbangun. Ketika melihatku menyiapkan masakan sendirian, ia nampak gugup dan buru-buru mengatakan, "Paman, maafkan aku. Nampaknya aku terlambat menyiapkan makanan bagi kalian." "Ah, tidak. Kamu tidak terlambat kok," jawabku. "Sudah, tinggalkan saja masakan ini, biar aku yang menyiapkannya. Aku adalah pelayan kalian selama berjihad," kata bocah itu. "Tidak," sahutku. "Demi Allah, kau tak kuizinkan menyiapkan apa-apa bagi kami, sampai kau ceritakan kepadaku apa yang membuatmu tertawa sewaktu tidur tadi. Keadaanmu sungguh mengherankan," lanjutku. "Paman, itu sekedar mimpi yang kulihat sewaktu tidur," kata si bocah. "Mimpi apa yang kau lihat?" tanyaku. "Sudahlah, tak usah bertanya tentangnya. Ini masalah pribadi antara aku dengan Allah," sahut bocah itu. "Tidak bisa. Kumohon atas nama Allah agar kamu menceritakannya," kataku. "Paman, dalam mimpi tadi, aku melihat seakan-akan aku berada di surga. Kudapati surga itu dalam segala keindahan dan keanggunannya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sembari aku jalan-jalan di dalamnya, dengan terkagum-kagum, tiba-tiba, tampaklah olehku sebuah istana megah yang berkilauan, dindingnya dari emas dan perak, dan terasnya dari mutiara dan batu permata, dan gerbangnya dari emas. Di teras itu, ada tirai-tirai yang terjuntai, lalu perlahan tirai itu tersingkap, dan tampaklah gadis-gadis belianan cantik jelita, wajah mereka bersinar bak rembulan. Kutatap wajah-wajah cantik itu dengan penuh kekaguman. Sungguh, kecantikan yang luar biasa, gumamku. Lalu muncullah seorang gadis lain yang lebih cantik dari mereka. Dengan telunjuknya ia memberi isyarat kepada gadis yang ada di sampingnya, seraya mengatakan, "Inilah calon suami Al-Mardiyah." Ya, dialah calon suaminya. Benar, dialah orangnya. Aku tak paham, siapa itu Al-Mardiyah? Maka aku bertanya kepadanya, "Kamukah Al-Mardiyah?"
Aku hanyalah satu di antara dayang-dayang Al-Mardiyah, katanya. Anda ingin bertemu dengan Al-Mardiyah? Tanya gadis itu. Kemarilah, masuklah ke sini. Semoga Allah merahmatimu, serunya. Tiba-tiba kulihat di atasnya ada sebuah kamar dari emas merah. Dalam kamar itu, ada dipan yang bertahtakan permata hijau dan kaki-kakinya terbuat dari perak putih yang berkilauan. Dan di atasnya, seorang gadis belia dengan wajah bersinar laksana surya. Kalaulah Allah tidak memantapkan hati dan penglihatanku, niscaya butalah mataku dan hilanglah akalku karena tak kuasa menatap kecantikannya. Tatkala ia menatapku, ia menyambutku seraya berkata, "Selamat datang, hai wali Allah dan kekasihnya. Aku diciptakan untukmu dan engkau adalah milikku." Mendengar suara merdu itu, aku berusaha mendekatinya dan menyentuhnya. Namun, sebelum tanganku sampai kepadanya, ia berkata, "Wahai kekasihku dan tambatan hatiku, semoga Allah menjauhkanmu dari segala kekejian. Urusanmu di dunia masih tersisa sedikit. Insya Allah, besok kita bertemu selepas asar." Aku pun tersenyum dan senang mendengarnya. Abu Qudamah melanjutkan, usai mendengar cerita indah dari si bocah tadi, aku berkata kepadanya, "Insya Allah, mimpimu merupakan pertanda baik." Lalu kami pun menyantap hidangan tadi bersama-sama, kemudian meneruskan perjalanan kami menuju pos perbatasan. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.